Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir jurusan Usuluddin dan Dakwah semester 4. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat ahkam, yaitu di mana ayat-ayat ahkam ini akan menjelaskan ayat-ayat tentang hukum-hukum seperti itu, hukum-hukum fikih. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang ayat-ayat ahkam dan yang dimaksud dengan ayat-ayat ahkam yaitu ayat-ayat tentang hukum-hukum fikih. Nah, yang pastinya yaitu saya akan mendetail menjelaskan tentang hukum taharah. Nah, adapun latar belakang dari pembahasan kita yaitu Islam menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan badani selain rohani. Kebersihan badani tercermin dengan bagaimana umat muslim selalu bersuci sebelum melakukan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya tujuan bersuci adalah agar umat muslim terhindar dari kotoran atau debu yang menempel di badan sehingga secara sadar atau tidak sengaja membatalkan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak umat muslim hanya tahu saja bahwa bersuci itu sebatas membasuh badan dengan air tanpa mengamalkan rukun-rukun bersuci lainnya sesuai syarat-syarat Islam. Nah, bersuci atau istilah dalam istilah Islam yaitu taharah mempunyai makna yang luas, tidak hanya berwudu saja. Nah, adapun pengertian taharah adalah mensucikan diri, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis menurut syariat Islam. Bersuci dari hadas dan najis adalah syarat-syarat sahnya seorang muslim dalam mengerjakan ibadah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari fungsi taharah sebagai bukti bahwa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian. Nah, kemudian saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang termasuk di dalamnya tentang taharah, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa'i fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amrakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Dan apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa dan menyukai orang-orang yang bersuci. Kemudian saya akan memberikan kosakata dari ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yaitu wa yas'alunaka, yang artinya dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad anil mahid, tentang haid. Qul, katakanlah, huwa az itu adalah sesuatu yang kotor. Fa'tazilu, karena itu jauhilah istri fil mahid, daripada waktu haid,
wala taqrabuhunna, dan janganlah kamu dekati mereka, hatta yathur, sebelum mereka suci. Fa idza tatahharuna, apabila mereka telah suci, fatuhunna, campurilah mereka, min haitsu, sesuai dengan ketentuan, amrakumullah, yang diperintahkan Allah kepadamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, tawabina, orang yang bertaubat, wa yuhibbu, dan menyukai, mutatahhirin, orang yang mensucikan diri. Nah, kemudian saya akan membacakan asbabun nujuh dari surat Al-Baqarah, dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222 yang berhubungan dengan permasalahan haid di dalam ayat tersebut. Nah, adapun asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 222 berhubungan dengan permasalahan haid di dalam ayat tersebut. Dijelaskannya bahwa haid ialah adza ataupun kotoran. Nah, dalam surat ini menerangkan bahwa implikasi dari seorang wanita yang tengah haid berhubungan dengan hubungannya dengan suami, di mana wanita yang tengah haid tidak diperkenankan untuk berhubungan badan. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 222 turun berawal dari cerita kaum Yahudi. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 222 dari riwayat Anas. Diceritakan di dalam hadis tersebut, sudah jadi tradisi di kalangan bangsa Yahudi, seorang perempuan haid, maka sang suami tidak akan memakan masakan istrinya yang haid, dan bahkan dicegah kumpul bersamanya. Melihat tradisi kalangan Yahudi seperti itu, bagian sahabat menanyakan untuk Rasul. Rasul sempat terdiam sejenak menguping pertanyaan tadi, sampai turunlah surat Al-Baqarah ayat 222 sebagai respon atas pertanyaan sahabat tersebut. Nah, kemudian sesudah turunnya ayat itu, Nabi pun berkata, lakukanlah segala sesuatu untuk istri yang tengah haid kecuali bersetubuh. Pernyataan Nabi ini membuat orang-orang Yahudi kaget dan syok. Alasannya, perihal haid oleh Yahudi dianggap tabu. Akan tetapi Rasulullah malah menerangkan bahwa haid ialah alamiah dan menyikapinya berbeda dari tradisi Yahudi selama ini. Tentunya pernyataan Rasulullah tersebut memperoleh reaksi yang jelek dari Yahudi. Mereka menerangkan bahwa apa yang dikatakan Muhammad ialah bentuk penyimpangan dari tradisi besar mereka. Nah, adapun munasabah atau ayat-ayat yang bersangkutan dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 222 tadi, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 125, yang mana artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan yang iktikaf di ruku dan yang sujud. Nah, kemudian adapun surah-surah yang berkaitan dengan taharah, yaitu terdapat juga di dalam surat An-Nisa ayat 57, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Setelah itu, adapun pengertian tahara secara global, yaitu tahara menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Tahara terbagi menjadi dua bagian, yaitu lahir dan batin. Tahara lahir adalah tahara suci dari najis dan hadas yang dapat hilang ketika dicuci dengan air mutlak atau air yang suci lagi menyucikan dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Nah, adapun tahara batin adalah membersihkan jiwa dan pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan riya.
Apabila membelek kita fikih, umpamanya kita akan menemukan bab pertama yang berkaitan tentang taharah, ialah yaitu kesucian. Dalam kesucian, Islam mensyariatkan wudhu sebelum kesucian. Apabila membelek kitab fikih, umpamanya kita akan menemukan bab pertama berkaitan tahara, yaitu tentang kesucian. Nah, Islam mensyariatkan wudhu sebelum menunaikan sholat 5 waktu dan sebagian ibadah lain. Begitu juga disyariatkan mandi dan bersuci untuk kebersihan diri. Ini bermakna kebersihan dan kesucian dari diri ialah atas penting ke arah kesehatan jasmani. Malah ia antara sifat utama orang bertakwa dan layak mendapatkan mahabbah, yaitu kasih sayang ilahi. Dan dalam surah Al-Baqarah tersebut memberi penegasan bahwa wajib bagi para suami untuk tidak melakukan hubungan dengan istrinya yang hubungan seksual dengan istrinya yang sedang dalam keadaan haid, sebab hal itu menyebabkan bahaya dan penyakit. Ketentuan syariat ini diperkuat oleh penemuan para dokter yang menyatakan bahwa melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sedang haid akan menimbulkan bahaya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dari perkataan saya tadi mungkin banyak yang salah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada hadirin sekalian, para pendengar setia saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.